Assalamualaikum. Hai hai hai. Kembali lagi bersama saya, John Horror. Apa kabar kalian semua, para pecinta horor? Semoga baik-baik saja ya pastinya. Dan dipastikan sehat walafiat. Film ini menceritakan seorang supir truk yang bernama si Ray, yang dimana ia sedang menyelamatkan nenek tua yang hampir saja terjatuh dari sungai. Secara tak sengaja, Ray tergigit oleh puluhan ular iblis yang berada di dalam koper yang dibawa oleh nenek tua yang sedang ia selamatkan dari kecelakaan mobil maut tersebut. Penyelamatan pun akhirnya gagal. Ray dan nenek tua itu pun dinyatakan tewas oleh Pak Polisi. Masalah gawatnya, ternyata nenek tua itu adalah seorang dukun voodoo. Dan ular-ular yang berada di dalam koper itu adalah medium yang digunakan untuk menyimpan ratusan jiwa-jiwa ular yang diambil dari para pasiennya. Dengan tergigitnya si Ray, jiwa-jiwa yang dikuasai kegelapan itu merasuk ke dalam mayat si Ray tanpa belas kasihan yang kerjanya membunuh dengan cara yang sadis. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar kalian gak ketinggalan video-video dari John Horror. Pada saat tengah malam, terlihat ada seorang wanita nenek tua yang kelihatannya sedang menggali lubang tanah, entah apa yang sedang nenek tua itu cari. Dengan menggunakan alat bantu skop, ia menjadi korban. Ia pun melakukan ritual dan sambil membaca mantra. Berlanjut di sebuah tempat restoran makan, salah satu dari mereka yang bernama Sean pun diajak oleh para wanita bohai untuk bersenang-senang. Ia pun menyuruh temannya untuk memberikan minuman itu kepada si gadis bohai itu. Beralih ke singkat cerita, pada saat wanita yang bernama Eden sedang ke belakang tempat para koki untuk menghidangkan makanan. Tiba-tiba, salah satu temannya memanggilnya dan menanyakannya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ia pun menjawab, "Ya," dengan beralasan pengaruh akan turunnya hujan. Beralih ke seorang laki-laki yang bernama si Ray yang baru saja sampai di tempat makan tersebut. Dengan berbahasa basi, Eden pun menanyakan kabarnya. Ray pun melihat ke arah anak muda itu, yang ternyata Sean itu adalah anak kandung si Ray. Selang beberapa saat, menerima pesanan tanpa banyak bacot, Ray pun segera pergi dari tempat itu. Tapi si gadis dua cantik ini malah terpaku dan terpesona kepada si Ray. Beralih ke nenek tua yang tadi, di perjalanan tengah hutan yang tidak ada siapapun di sana, ia pun bergegas membawa koper itu dan membawanya ke dalam mobil dikarenakan nenek tua tersebut sudah basah kuyup. Tiba-tiba, ia pun sontak kaget karena isi di dalam koper itu bergerak dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, ia pun masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Beralih ke Ray, di mana ia sedang asik menikmati makan malamnya. Pada saat asik makan, gadis bohai berbaju warna kuning itu pun berteriak-teriak kepada Ray, dan dengan santainya ia memperlihatkan keindahan dan menertawakannya. Sontak saja Ray pun kesal melihat tingkah laku mereka. Singkat waktu, di saat wanita yang bernama Eden menuju perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda kesayangannya. Di tengah perjalanannya, ia pun dihadang oleh seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah kekasihnya. Namun, mereka baru saja putus dikarenakan mereka saling egois satu sama lain. Dan tentu saja, hal yang membuat mereka putus disebabkan karena si Eden mendapatkan beasiswa di luar negeri atau di LSU. Lalu, Eden pun mengatakan kepada Eric bahwa dia harus mengikhlaskan kepergiannya. Namun, Eric tidak bisa menerima atas keputusan yang ia katakan kepadanya. Selang beberapa waktu kemudian, ada kendaraan yang menuju ke arah mereka berdua, dan ternyata itu adalah si Ray. Lalu, ia menanyakan kepada mereka, "Apakah kalian baik-baik saja?" Lalu, Ray menyarankan agar ia tidak memarkir mobil di sembarangan tempat. Lalu, tiba-tiba tanpa diduga, mereka pun sontak kaget secara bersamaan, yang dimana nenek tua itu muncul seketika dengan arah yang berlawanan. Akhirnya, dengan kepanikannya, ia pun menabrakkan mobilnya ke pagar jembatan. Lalu, ia pun tak sadarkan diri di dalam mobil. Pada saat Eric ingin menolong nenek tersebut, tiba-tiba saja
kakinya tersangkut di kayu akibat salah melompat. Lalu, untungnya ada si Ray yang langsung menolongnya. Dan Ray pun mengatakan kepada mereka agar tetap tenang dan dia yang akan menolong nenek tua itu. Dengan kebaikan hati dan nuraninya, si Ray pun berhasil menyelamatkan nenek tersebut. Tapi sialnya, nenek tua itu sempat mengatakan kepada si Ray untuk menyelamatkan juga kopernya. Namun sialnya, saat ia ingin membuka isi koper tersebut, hal tidak diinginkan pun terjadi. Dan inilah yang terjadi. Ia pun digigit oleh ular iblis itu yang membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Di situ ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ular tersebut sangatlah banyak dan ia pun tewas akibat ular iblis tersebut. Sontak saja, Eric dan Eden pun sangat ketakutan yang luar biasa akibat hal itu. Singkat cerita, polisi pun tiba dan menjelaskan kepada mereka bahwa nenek tua dan si Ray pun sudah tidak bernyawa. Cucunya pun menanyakan isi yang ada di dalam koper tersebut. Ia pun kaget ketika polisi mengatakan bahwa isi yang ada di dalam koper tersebut sudah kosong. Setelah itu pun, ia meminta tolong kepada Pak Polisi, meminta tumpangan untuk diantar ke rumah neneknya. Singkat cerita, kembali ke sosok Ray yang sudah tak bernyawa itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa penyebab kematiannya. Lalu, pada saat seorang dokter pemeriksa mayat sedang asik menelpon atas kejadian itu, ia pun sontak kaget dan langsung memeriksa si mayat. Alhasil, si sosok mayat pun masih berada di tempatnya. Lalu, perawat itu langsung memeriksa si mayat dengan membuka mulut dan menekan perutnya. Karena merasa tidak ada yang mengganjal, perawat itu pun melanjutkan obrolan selulernya. Lalu setelah ia kembali sontak saja, perawat itu langsung kaget. Tiba-tiba sosok Ray yang menjadi zombie ular iblis itu langsung hilang begitu saja dari tempat tidurnya. Lalu, ia pun mencari keberadaan ular iblis di sekitar rumah sakit dan ia pun bengong karena sedikit melihat keanehan tumpahan air yang ada di lantai dan pintu yang terbuka di salah satu ruangan. Lalu tiba-tiba perawat itu pun langsung mati seketika karena serangan dari ular iblis tersebut. Dan di sini pun ia sudah menjadi sosok zombie yang tidak kenal rasa kasihan sama sekali. Singkat cerita, pada saat polisi ingin memeriksa mobil yang didereknya, lalu ia pun sontak kaget karena merasa ada sesuatu yang berada di dalam ruangan itu. Dengan memberanikan diri, polisi itu pun langsung memeriksa ruangan itu dan menanyakan, apakah ada orang siapa di sana? Dengan rasa penasaran dan agak sedikit takut, ia pun kembali memeriksa keadaan di luar dan benar saja, kunci truk dan mobil derek pun hilang yang ia taruh di atas bagasi truk. Dengan mendengar suara, ia pun memeriksa di bawah truk mobil dan tiba-tiba ada yang berlari dengan begitu cepatnya. Lalu, dengan cepat polisi itu menghubungi temannya dengan memberitahu kepada sheriff bahwa ia melihat sesuatu yang aneh. Saat ia pun membalikkan badannya, tiba-tiba polisi itu pun langsung dicincang dengan sesadis-sadisnya oleh zombie ular iblis tersebut sampai ia tewas. Singkat cerita, beralih ke Eden yang dimana ia bertuju mengunjungi makam ayahnya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Dan saat ia lagi sedih, ia pun melihat sesuatu dari arah angin dan dengan penasarannya, ia pun langsung menghampirinya. Entah apa yang sedang ia pikirkan, lewat hembusan angin yang menyebabkan lonceng-lonceng itu berbunyi. Lalu, tiba-tiba ia mendengar suara mobil truk yang diduga itu adalah mobil truk milik si Ray yang udah jadi zombie. Lalu, ia pun menceritakan atas kejadian yang ia lihat barusan kepada temannya. Dan dia ingin meyakinkan temannya bahwa yang barusan ia lihat itu adalah si Ray dengan alat mobil truknya. Lalu, temannya pun tidak percaya dan menganggapnya itu adalah hal yang mustahil. Singkat cerita, berpindah kepada dua wanita yang kelihatannya mereka mengunjungi salah satu tempat bengkel untuk mengisi angin, ban, mobil mereka yang kempes. Dan salah satu dari mereka menggeledah tempat itu dengan bertujuan ingin mencari tahu ada apa saja isi di dalam bengkel tersebut.
Setelah selesai mengisi angin, wanita yang bernama Temi pun menyusul temannya ke toilet. Tapi, di saat ia membuka pintu, temannya sudah tidak ada di dalam toilet tersebut. Dan ia pun mencari ke sebelah toilet yang ada di ruangan di dalamnya. Ia pun kaget dengan adanya truk milik si Ray di ruang itu, dan tanpa berlama-lama, ia terus memanggil temannya. Sontak ia melihat sepatu temannya yang berada di dekat darah. Lalu, pada saat ia ingin mengambil sepatu temannya, tiba-tiba ia terjatuh dan terpleset dengan darah temannya sendiri. Dan setelah ia melihat ke arah atas, ia pun kaget bahwa temannya sudah tewas dengan posisi tergantung rantai dan berlumuran darah. Sosok zombie iblis menampakkan diri dan langsung menutup pintu ruangan itu. Dengan rasa takut yang luar biasa, Temi pun lari sekencang-kencangnya agar bisa keluar dari ruangan itu. Tapi naas, pintu itu sudah tertutup duluan saat ia mau keluar. Dan pada saat ia ingin bersembunyi di bawah mobil, dan inilah yang terjadi. Sontak ia pun menjerit kesakitan akibat terjepit dari mobil tersebut. Seketika ia pun langsung dieksekusi oleh zombie iblis dengan sesadis-sadisnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan sesampainya di rumah Cece, si cucu dari nenek Fodo tersebut, mereka bertiga pun langsung menghampiri rumah itu. Namun, sebelum memasuki rumah itu, ia pun sedikit kaget dengan adanya jimat kutukan iblis dan lonceng yang sama persis ia lihat waktu di pemakaman. Setibanya mereka di dalam rumah, mereka banyak sekali melihat benda-benda keramat dan lukisan zaman dahulu, yang dianggap itu adalah sebagai upacara pemerahan yang akan mereka jadikan ritual Haiti lama. Sama seperti kejadian yang barusan dialami oleh Ray. Lalu ia menjelaskan sedikit dari upacara ritual tersebut. Setelah selesai menjelaskan, ia pun menanyakan kepada mereka semua apa maksud mereka datang kemari. Singkat waktu, perempuan yang bernama Cece pun menanyakan kepada Eden bahwa sudah berapa banyak korban yang hilang. Lalu Eden pun mengatakan kepadanya, sudah ada beberapa korban, yaitu Terry yang bekerja di ruang mayat, dan beberapa korban lainnya termasuk Deputy Turner. Singkat waktu, ia pun memperlihatkan ruangan khusus yang mereka menyebutnya Kuil Fodo, dan ia menceritakan sedikit bagaimana proses ritual itu berjalan. Lalu berselang lama kemudian, Eden pun menanyakan benda apakah yang seperti tulang-tulang tengkorak itu. Ia pun lantas menjawab itu adalah baka, yang dimana sebuah jimat untuk melindungi diri dari kejahatan. Lalu, sontak saja Eden mengatakan kepada semua temannya bahwa ia cemas dengan perkataan dari cucu nenek tersebut. Dan lebih parahnya lagi, tidak ada sinyal di dalam rumah itu. Lalu Eden pun menyuruh teman-temannya untuk kembali ke rumahnya. Eden dan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya agar bisa membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan sesampainya di mobil, pantas saja, sontak mereka pun kaget melihat mobil mereka yang sudah terbalik, yang membuat mereka tidak bisa kembali ke rumah. Lalu, pada saat mereka kesal, salah satu dari mereka melihat adanya mobil truk milik si Ray. Dengan kagetnya, mereka pun semakin takut karena mendengar sesuatu dan ada yang bergerak di arah kejauhan hutan itu. Lalu, tiba-tiba si zombie iblis pun muncul tepat di depan mereka. Mereka berdua pun lari dengan sejadi-jadinya. Saat si sosok iblis itu mengejar mereka, Cece pun berteriak dengan memanggil mereka semua agar masuk kembali ke dalam rumah suci tersebut, agar mereka aman dari sosok zombie iblis tersebut. Tapi naas, ia pun merasa kesakitan akibat kakinya yang tertusuk, linggis, dan lancangnya dengan sesadis-sadisnya. Namun, setelah kejadian itu, entah apa yang sosok iblis itu pikirkan dengan menulis seperti simbol tertentu, dengan menggunakan tangan korban yang baru saja ia bunuh. Lalu setelah itu, ia pun membawa jasad mayat itu untuk dijadikan tempat persembahan agar dirinya semakin kuat. Mereka pun semakin takut dan panik atas kejadian tadi. Singkat waktu, tibalah mereka berdua yang bernama Sean dan Eric, di mana mereka khawatir dengan keadaan pujaan hatinya itu. Lalu,
Setelah sesampainya mereka di tangga rumah, mereka pun sontak kaget dengan adanya darah yang begitu banyak di sana. Dan ketika mereka ingin masuk ke rumah, tiba-tiba sosok iblis itu sudah menanti mereka dengan senjata andalannya. Lalu, Eden dan kawannya pun menyuruh mereka berdua agar cepat masuk ke dalam rumah. Dan ketika mereka sedang beradu diskusi di ruang altar yang dianggap paling aman itu, lalu tiba-tiba temannya, "Ayo lakukan sesuatu," tapi naas. Tangisan mereka pun sudah tidak ada artinya lagi, yang dimana Sean pun sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, mereka pun melakukan ritual di ruang aman dengan menjadikan jasad si Sean menjadi boneka voodoo, dengan menyiapkan beberapa alat yang seperlunya. Lalu mereka pun melakukan jampi-jampi tersebut, agar apa benda yang ditusukkan kepada Sean langsung tembus ke sosok iblis itu, dikarenakan Sean adalah anak kandung dari sosok iblis tersebut. Sontak saja, pada saat mereka melakukan jampi-jampi, sosok itu langsung marah dengan sesadis-sadisnya, dengan menarik pondasi rumah itu dengan mobil truknya, dan langsung menariknya keluar. Singkat cerita, yang dimana yang bernama Cece itu pun tertimpa oleh potongan kayu yang mengakibatkan dirinya kesulitan untuk keluar dari rumah itu. Eden pun berusaha menolongnya, tapi tetap saja hal itu tidak membuatnya tertolong. Dengan kepanikan yang mendalam, ia pun langsung bergegas mengambil pisau dan menusukkannya di kaki si Sean. Alhasil, ritual mereka pun berjalan sangat mulus dan bekerja dengan baik. Ia pun menusukkan pisau berkali-kali ke kaki Sean supaya makhluk itu lemah dan mereka bisa melarikan diri. Tapi naas, inilah yang terjadi. Ia pun langsung mati seketika dengan sosok iblis itu dengan sangat cepat. Beralih ke Eden yang dimana ia langsung kabur dan menyelamatkan diri dari sosok itu. Untung saja, ia sempat mengambil benda pelindung diri yang bernama baka itu. Lalu, untung saja teman mereka sigap dan membawanya pergi dari tempat itu. Mereka pun adu kejar-kejaran mobil, di mana sosok itu terus mengejar mereka tanpa ampun. Singkat waktu, mereka pun saling menabrakkan mobil mereka. Tak diduga, ternyata sosok itu sudah punya rencana yang dimana ia mengeluarkan senjata rantainya untuk menyelekai mereka. Wanita yang bernama Rachel itu pun kena belenggu oleh rantai dari sosok iblis tersebut. Tak disangka, di depannya ada sebuah pohon yang berduri yang mengarah ke arah yang bernama Rachel. Dan inilah yang terjadi. Ia pun langsung tertusuk kayu itu dan langsung tewas seketika. Lanjut ke sisa mereka berdua yang masih terus dikejar oleh iblis itu. Dengan melarikan diri dengan berlari, mereka pun nekat dan melewati danau itu. Di sini mereka terus berlari tanpa henti. Untung saja, mereka sempat bersembunyi di balik pohon pada saat mereka melihat sosok itu mengejar mereka. Dan tanpa mereka sadari, sosok itu sudah melihat keberadaan mereka. Lalu dengan kekuatannya, ia pun menenggelamkan diri di danau itu. Ketika mereka sedang lari, tiba-tiba saja Eric tenggelam seperti ada yang menariknya. Untung saja ia tidak apa-apa. Lalu, saat mereka berbalik arah, sosok iblis itu pun langsung menampakkan diri dan langsung menyerang mereka. Alhasil, mereka pun bisa menghindari dari serangan itu. Dengan lincah dan setengah ketakutannya, Eric pun melakukan perlawanan dan menyuruh Eden untuk lekas pergi dari tempat ini. Singkat cerita, mereka pun terpisah satu sama lain dari kejaran sosok iblis tersebut. Beralih ke Eden di mana ia berlari dan memasuki sebuah tempat yang dimana itu adalah tempat kediaman sosok iblis itu. Untuk mengumpulkan korban-korban yang ia bunuh, dengan rasa penasarannya, ia pun mendatangi benda peti mati tersebut. Dengan kagetnya, ia pun melihat semua korban-korban mayat di benda peti tersebut. Lalu, pada saat ia mau kembali keluar, tiba-tiba saja sosok iblis itu sudah berada di dalam ruangan. Sontak, ia pun kaget dan kebingungan harus bersembunyi di mana. Lalu ia pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam benda peti
agar seolah-olah ia sudah mati. Lalu, sosok itu menaruh korban baru yang ternyata itu adalah si Erik. Sontak, Eden pun langsung menangis karena menyangka Erik sudah tewas. Tiba-tiba saja, ia membuka mata membuat Eden shock dan dengan memberanikan diri, Eden pun melihat apa yang sedang iblis itu lakukan. Dengan menunggu waktu yang pas, ia pun ingin keluar dari tempat itu. Saat dia ingin menusukkan benda itu ke tubuhnya, tiba-tiba saja sosok ular itu mengetahui keberadaannya dari arah belakang. Lalu, saat ia ingin menusukkannya, alhasil sosok iblis ular itu menangkapnya dan melawannya. Lalu, terjadilah adu perkelahian dari mereka yang membuat si Eden kesulitan melawannya. Tapi, di saat ia melemparkan sebuah lampu lilin ke sosok itu, tak sengaja sosok itu pun terbakar. Lalu tanpa berpikir panjang, Eden pun melemparkan sebuah botol yang berada di dekatnya ke makhluk itu. Alhasil, makhluk iblis tersebut terbakar sejadi-jadinya. Eden pun mendorong makhluk itu dengan sekuat tenaganya hingga makhluk itu terjatuh ke bawah bersama-sama dengannya. Singkat waktu, di saat mereka terbangun dari tempat kejatuhan, sontak makhluk iblis itu segera memegang si Eden. Tapi untung saja, ia menutup pintu pembatas dari mereka yang membuat makhluk itu tidak bisa meraihnya. Ia mengeluarkan jimat benda baka untuk melindungi dirinya. Dan hal itu pun berhasil ia lakukan dan membuat makhluk itu tunduk langsung kepadanya. Tetapi, selang beberapa saat kemudian, ular-ular iblis itu pun keluaran dari tubuhnya satu persatu. Sialnya, benda itu tidak mempan terhadap ular-ular iblis tersebut dengan memanjatnya. Alhasil, ia pun berhasil keluar dan segera menutup pintu benda itu. Lalu, saat ia ingin menutupnya, makhluk itu sudah kembali sadar. Untungnya, dengan cepat ia menutup pintu tersebut. Saat ia memastikan sudah aman, ia pun langsung pergi dari tempat itu. Singkat waktu, pada saat ia sudah merasa terbebas dari makhluk itu dan bergegas ke dalam mobil truk. Saat dia ingin menghidupkan mobilnya, tiba-tiba iblis itu muncul tepat di luar kaca mobil. Dengan ketakutannya, ia pun melakukan perlawanan dan menendang sosok itu hingga terjatuh. Ia pun segera keluar dari mobil dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Pada saat ia ingin pergi dari tempat persembunyian, sontak saja kakinya menginjak sesuatu yang mengakibatkan bunyi suara. Lalu, makhluk itu langsung mendatanginya dan mengamuk seamuk-amuk selamat dan masih hidup dari makhluk iblis tersebut. Mungkin segitu saja pembahasan Venom tahun 2005 ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dari video-video lainnya dari John Horror. Thanks for watching. Wassalamualaikum.